Hai teman-teman, kita sekarang sampai pada bagian 4B ya. Kita mau melanjutkan sedikit tentang pensyafaat dan penyembahan di pelajaran kali ini. Apakah Yesus menjamin keselamatan teman-teman? Kita lihat di Yohanes 10 ayat 28, kata Yesus, "Dan aku memberikan kehidupan kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku." Ya, di sini Yesus juga mengklaim memberikan hidup kekal kepada mereka yang percaya kepada Dia. Percaya sebagai apa? Percaya bahwa Dia adalah Tuhan dan Mesias, ya. Di Yohanes 5 ayat 39 sampai 40, Yesus berkata demikian, "Kamu menyelidiki kitab-kitab suci, sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup yang kekal. Tapi walaupun kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku, namun kamu tidak mau datang kepadaku untuk memperoleh hidup itu." Jadi kita harus ketemu dengan Sang Firman yang hidup itu, teman-teman, ya. Karena Dia memberikan kita hidup kekal. Kata Yesus, "Sebab aku telah turun dari surga bukan untuk melakukan kehendakku, tapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku, jangan ada yang hilang, tapi supaya aku bangkitkan pada akhir zaman. Dan aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya, ia mempunyai hidup kekal." Jadi Yesus mengklaim Dialah yang akan membangkitkan kita pada akhir zaman, teman-teman. Dan ini dikonfirmasi dengan beberapa ayat lainnya. Ya, Yesus yang akan membangkitkan kita di akhir zaman. Kata Yesus, "Sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup." Jadi Yesus bicara dalam orang ketiga di sini ya. "Demikian pula ia, Yesus, akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya." Kemudian Rasul Yohanes di dalam suratnya juga menyatakan, "Dan inilah janji yang telah dijanjikannya sendiri kepada kita." Apa? Hidup yang kekal. Jadi Yesus itu menjamin dan menjanjikan kita hidup kekal. Apakah Yesus menjamin keselamatan, teman-teman? Yohanes 17 ayat 3 ini selalu dijadikan blunder oleh insan Mokoginta ya, teman-teman. Katanya Yesus tidak pernah mengaku Dia Tuhan, tapi hanya sebagai utusan. Ya, nanti kita lihat teman-teman ya. Karena insan Mokoginta itu tidak pernah membaca Yohanes 17 ayat 3 secara utuh, di mana Yesus menyatakan Dia ada di dalam Bapa, di dalam kemuliaannya sejak sebelum dunia dijadikan, ya. Jadi hakikatnya ilahi itu satu dengan Bapa, hakikat manusianya itu ada di bumi, gitu ya. Jadi memang kalau baca Alkitab tuh memang harus sambil minum Ovaltine Macchiato, teman-teman ya. Kalau enggak pikirannya tuh bisa bampet gitu loh, teman-teman ya, enggak bisa kebuka. Nah, Yesus berkata demikian, teman-teman. Inilah hidup yang kekal itu, ya. Yaitu bahwa mereka mengenal siapa? Engkau, Bapa, satu-satunya Allah yang benar. Jadi nggak ada Allah lain, teman-teman. Tapi nggak berhenti sampai di situ. Kita harus mengenal satu lagi siapa? Dan mengenal siapa? Yesus Kristus, manusia ini loh yang ada di depanmu, yang telah siapa? Bapa utus, Sang Firman yang telah engkau utus, anak tunggal Bapa ini. Jadi kita harus mengenal dua, teman-teman. Mengenal Bapa sebagai satu-satunya Allah yang benar. Dan yang kedua apa? Mengenal Sang Firman. Nah, jadi kalau tanpa Sang Firman kita nggak bisa sampai kepada Bapa. Yesus berkata, kamu hanya bisa mengenal Bapa kalau kamu mengenal aku. Ya, sebab Yesus berkata, barang siapa melihat aku, dia sudah melihat Bapa. Itu maksudnya, teman-teman. Ya. Nah, Yohanes 6 ayat 40, Yesus mengatakan demikian, sebab inilah kehendak Bapa-Ku, yaitu supaya setiap orang yang melihat siapa? Melihat Sang Anak, Sang Firman, yaitu melihat Bapa dalam rupa manusia, dan yang percaya kepada Anak beroleh hidup yang kekal. Dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Nah, jadi kalau baca itu harus disambung, teman-teman, karena kitab Injil Yohanes itu bukan cuma Yohanes 17 ayat 3. Ya. Nah, insan Mokoginta ya, itu sudah menipu ya dengan mengambil ayat-ayat yang tidak koheren. Jadi Alkitab itu tidak seperti Quran, ayatnya itu lepas, enggak. Ya, kalau Quran itu antara ayat di atas dengan ayat di bawah itu bisa nggak connect, bisa nggak ada hubungan gitu loh.
ya. Tapi kalau Alkitab enggak, teman-teman. Itu koheren, itu berhubungan satu sama lain. Jadi kita harus menimbang semuanya. Nggak boleh satu ayat dicomot, nggak bisa. Ya. Nah, kemudian Yohanes 6 ayat 44 mengatakan demikian, kata Yesus. Kata Yesus ya. Tidak seorang pun dapat datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku. Dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Jadi yang akan membangkitkan kita itu Yesus. Ya, Yesus di dalam ayat lain juga mengatakan bahwa orang-orang mati itu nanti akan mendengar suara anak Allah. Ya, siapa? Suara Dia. Dan akan bangkit dari kubur. Ya. Nah, Trinitas ini kompleks teman-teman. Ketika nanti kita sampai pada materi pembelajaran mengenai Trinitas, itu agak dalam. Ya, dan saya mungkin tidak bisa menjelaskan secara utuh kepada teman-teman. Kita sangat bergantung kepada Roh Kudus karena Trinitas itu adalah bagian dari pewahyuan. Ya, Anda harus percaya dulu, ya, karena bagian ini adalah bagian pewahyuan. Baru Anda nanti bisa mengenal Dia dalam seluruh kebenarannya. Ya, tapi saya mencoba teman-teman ya. Nanti kita ketika bicara Trinitas itu lebih dalam teman-teman. Ya, harus sambil tadi teman-teman ya minum Ovaltine macchiato supaya pikirannya itu kebuka. Ya, nah. Tapi di tempat lain, Yesus mengatakan demikian teman-teman. Tidak seorang pun dapat sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Dan dikatakan juga, tidak seorang pun dapat mengaku Yesus Tuhan kalau Roh Kudus tidak menarik dia. Nah jadi di sini kamu gak dapat datang sama Bapa kalau tidak melalui Yesus. Tapi kamu tidak dapat datang kepada Yesus kalau Bapa tidak menarik kamu. Dan kamu juga tidak dapat mengakui Yesus sebagai Tuhan kalau Roh Kudus tidak ada di dalam kamu. Makanya orang Muslim tidak bisa mengatakan Bapa itu Bapanya. Ya, Allah itu adalah Bapanya. Gak bisa ngomong gitu. Kenapa? Karena Roh Kudus gak ada di dalam dia. Jadi yang bisa membuat kita mengatakan bahwa ya Aba, ya Bapa, dan Yesus adalah Tuhan, yang bisa mengaku Yesus adalah Tuhan, satu tandanya, Roh Kudus harus ada di dalam dia. Kalau Roh Kudus tidak ada di dalam dia gak bisa ngomong itu dari mulutnya. Gak keluar itu dari mulutnya. Ya, teman-teman. Kemudian di Yohanes 6 ayat 54 dikatakan demikian. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Jelas di sini Yesus adalah Tuhan. Ya, karena gak ada yang bisa membangkitkan pada akhir zaman. Tidak satu pun nabi bisa mengklaim dia akan membangkitkan kita di akhir zaman. Ya, nah Yesus setelah dia mati, kemudian dia mau naik ke surga. Sebelum dia naik ke surga, ya, sebelum dia terangkat ke surga, dia mengatakan demikian kepada murid-muridnya nih. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga, di dimensi roh, dan di bumi, di dimensi fisik. Ya, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam apa? Dalam nama, satu nama, ya, bukan nama-nama, tapi satu nama singular, onoma, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Jadi menurut Yesus, Bapa, Anak, dan Roh Kudus inilah hakikat ilahi yang sejati. Ya, dari sinilah dasar konsep Trinitas di dalam Alkitab itu diambil dari perkataan Yesus ini, teman-teman. Ya, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah apa? Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ya, tidak satupun nabi menjanjikan hal ini, teman-teman. Nah, Allah itu pengen berkemah di antara manusia. Ini beda konsep dengan Islam. Kalau Islam itu Allah tidak bisa masuk ke dalam ciptaannya. Allah itu jauh, transenden, dia tidak bisa dikenali. Ya, kamu hanya patuh pada kehendaknya. Dia bilang A, ya kamu harus lakukan A. Ya, kamu kalau lakukan A berarti kamu patuh sama dia. Kalau tidak lakukan B berarti kamu orang yang kafir gitu ya. Kamu masuk neraka. Jadi tapi Allah tuh tidak mereveal himself. Dia tidak menyatakan dirinya sendiri di dalam Islam. Ya, bahkan di dalam Islam Allah itu digambarkan bukan pribadi. Ya, kalau di dalam Alkitab Allah dikatakan apa? Menyesal. Dia punya perasaan, dia punya emosi. Sedih, teman-teman. Kecewa kepada kita. Dia sakit hati. Ya, dikatakan dia seperti seorang suami yang sakit hati dikhianati istrinya. Ya, itu lambang Israel yang menyembah berhala, itu dikatakan perzinahan rohani. Jadi kamu tuh pergi tidur dengan laki-laki lain, kata Tuhan. Ya, kamu menyembah berhala, artinya kamu mengkhianati aku, kata Tuhan. Ya, jadi Tuhan itu digambarkan personal, pribadi banget. Ya, dia punya perasaan, teman-teman. Dikatakan dia Allah yang cemburu. Ya, cemburunya bukan kayak cemburu kita, bukan, teman-teman. Nah, dari mana kita juga bisa mendapatkan sifat-sifat itu? Cinta,
kasih sayang, kita bisa marah teman-teman ya. Karena kita ini diciptakan segambar dan serupa dengan Bapa. Kita dapat dari mana? Ya dari Sang Bapa. Kita ini diturunkan teman-teman. Ya, kayak anak saya yang ngikuti saya gitu loh. Ya, cetakan saya gitu. Mirip dengan saya. Kenapa? Anak saya gitu loh. Dapat dari mana sifat-sifatnya? Ya dari saya. Makanya ada orang yang mengatakan demikian teman. Kamu nih keras kepala kayak bapakmu. Ya kan? Dapat dari mana dia sifat itu? Dari bapaknya teman-teman. Demikian juga dengan kita. Jadi Allah itu seorang pribadi di dalam Alkitab. Ya, bukan zat, bukan sesuatu yang abstrak, bukan satu kekuatan gaib. Ya, dia bukannya sesuatu yang antah berantah kita tidak ketahui, tidak. Dia seorang pribadi teman-teman. Dia mau berkemah dengan kita. Artinya apa? Dia mau berkomuni dengan kita. Mesra, seperti Adam dan Hawa berjalan-jalan di Taman Eden, kemudian bercakap-cakap dengan Allah secara mesra. Ya. Di Yohanes 14 ayat 2, Yesus memastikan demikian teman-teman. Dia katakan demikian, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadaku. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Ya, jadi surga itu punyanya Bapak kita teman-teman. Jadi kalau ada orang muslim mengatakan, kok kalian tuh orang Kristen sombong banget gitu loh. Kayak udah dijamin aja masuk surga. Ya kita jawab memang iya gitu loh. Yesus itu menjamin kita masuk surga, ya. Karena surga itu rumahnya Bapak kita gitu loh, ya, rumahnya Bapak gue, ya. Kemudian Yesus mengatakan gini, aku pergi ke situ, aku menyediakan tempat bagi kamu. Aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Ya, ini yang Allah inginkan. Aku akan diam di tengah-tengah orang Israel dan aku akan menjadi Allah mereka. Ini hatinya Tuhan teman-teman. Ini hatinya Tuhan ya. Imamat 26, ini kitab Taurat semua nih teman-teman ya. Tadi Keluaran, sekarang Imamat. Aku akan hadir di tengah-tengahmu. Dan aku akan menjadi Allahmu dan kamu akan menjadi apa? Umatku. Di 1 Raja-Raja 6 ayat 13 dikatakan demikian. Yakni bahwa aku akan diam di tengah-tengah orang Israel dan tidak hendak meninggalkan umatku Israel. Imamat 26 ayat 11 sampai 12. Aku akan menempatkan apa? Kemah suciku di tengah-tengahmu dan hatiku tidak akan muak melihat kamu. Tapi aku akan hadir di tengah-tengahmu dan aku akan menjadi Allahmu dan kamu akan menjadi umatku. Ini berulang-ulang kali Tuhan katakan. Di kitab Yeremia dikatakan, maka kamu akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allahmu. Kembali diulangi, maka mereka akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allah mereka. Ini hatinya Tuhan teman-teman. Dia pengen bersekutu dengan kita. Dia bukan berbicara dari balik tabir atau balik hijab. Ya, dia Allah yang pengen bersekutu dengan kita. Dia Allah yang punya pribadi, dia punya hati, dia punya emosi teman-teman. Lalu bagaimana caranya kita untuk diselamatkan teman-teman? Harus lahir baru untuk kita bisa diselamatkan. Itu syaratnya kita masuk ke dalam kerajaan surga. Ya, kerajaan surga itu kerajaan miliknya Yesus. Di Yohanes 3 ayat 5 sampai 16 Yesus berkata demikian. Aku berkata kepadamu sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari apa? Air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Gak bisa, kalau kita gak lahir baru gak bisa masuk kerajaan Allah, kata Yesus. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging. Dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Nah, janganlah engkau heran karena aku berkata kepadamu kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana ia mau dan engkau mendengar bunyinya. Tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Ini bicara tentang roh. Roh itu dalam bahasa Ibrani itu juga berarti angin ya teman-teman. Wind gitu ya, ruah gitu ya. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada dia yang telah turun dari surga. Yaitu siapa? Yesus sang anak manusia. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun. Kemarin kita belajar mengenai ular tembaga Musa. Itu adalah simbol mengenai Yesus ya teman-teman. Demikian juga sang anak manusia harus ditinggikan. Ya, ini bicara mengenai kematian Yesus digantung di pohon atau di kayu. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup kekal. Ya, kalau kemarin kita lihat barang siapa melihat ular tembaga Musa dia akan tetap hidup katanya. Nah, Yesus berkata,
Kalau kamu melihat kepadaku, kamu percaya kepadaku, aku ini penggantimu, aku ini sang ular tembaga itu loh yang digantung di atas pohon. Kalau kamu believe kepadaku, kamu percaya kepadaku, maka kamu akan memperoleh hidup yang kekal, kata Yesus, ya. Karena apa? Begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ini janji Tuhan ya teman-teman ya. 1 Petrus 1 ayat 23. Karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, bukan dari benihnya Adam. Ya, benih ini kemarin kita belajar zarah ya dalam bahasa Ibrani, kemudian diterjemahkan menjadi apa? Spora untuk tanaman dan sperma ya teman-teman. Nah, dalam bahasa Yunaninya. Tapi kata Rasul Petrus apa? Tapi kamu dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, bukan dari spermanya Adam lagi, tapi dari sperma Allah, ya, atau benihnya Allah, ya, dari benih yang tidak fana, yaitu apa? Firman Allah yang hidup dan yang kekal. Yesus berkata demikian teman-teman. Kita ulangi lagi ya. Yohanes 6 ayat 44-58. Tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku. Dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Ada tertulis dalam kitab nabi-nabi. Dan mereka semua akan diajar oleh Allah. Jadi Allah sendiri yang akan turun ke bumi dan mengajar kita dalam rupa manusia. Ya. Dan setiap orang yang telah mendengar dan menerima pengajaran dari Bapa datang kepadaku. Hal ini tidak berarti bahwa ada orang yang telah melihat Bapa. Hanya Dia yang datang dari Allah, dialah yang telah melihat Bapa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Jadi kita harus percaya bahwa Yesus itu keluar dan datang dari Bapa. Akulah roti hidup. Nenek moyangmu telah makan mana. Mana itu roti bundar yang semacam embun pagi ya teman-teman, nanti putih seperti ketumbar gitu ya. Nanti kita lihat ketika kita belajar kitab Keluaran. Nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun dan mereka telah mati. Inilah roti yang turun dari surga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Yesus berkata, akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Ada gak seorang nabi yang berkata, akulah roti hidup yang turun dari surga? Semua nabi gak ada yang turun dari surga ya teman-teman ya. Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal. Dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Inilah roti yang telah turun dari surga. Bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Jadi inilah kesaksian Yesus tentang dirinya sendiri, bahwa dia itu sang roti itu. Jadi di perjanjian lama tuh simbol ya teman-teman. Mana yang turun dari surga itu simbol sang Mesias sendiri. Ya, bahwa dia itu nanti turun dari surga sebagai roti hidup. Ya, lechem itu ya teman-teman. Roti itu ya teman-teman ya. Nah, kita melihat teman-teman nanti pada waktu kita membahas khusus, bukan di pensyafaat ini, bukan di bagian pensyafaat dan worship ini, tapi kita akan membahas bagian khusus mengenai the blood atonement atau penebusan oleh darah. Nanti kita akan bahas lebih dalam ya. Kata-kata ini kebanyakan oleh muslim dipikirkan sebagai kanibal dong gitu ya, orang Kristen makan dan minum darah ya. Tapi bukannya teman-teman, kita harus cerdas menilai ya. Dan orang Kristen gak ada yang minum sama makan darah betulan, bener teman-teman ya. Karena kita simbol ya, kita minumnya anggur dan roti tidak beragi. Roti tidak beragi itu artinya tanpa dosa. Ragi itu melambangkan dosa. Jadi kita harus makannya roti tidak beragi. Tubuh Kristus itu tanpa dosa, maka disebut roti tidak beragi. Nanti ketika kita belajar perayaan Paskah itu ada simbol tubuh dan darah Yesus, nanti akan lebih jelas lagi ya. Kemudian kenapa anggur? Karena anggur itu punya akar kata yang sama dengan darah
Ya, nanti kita juga akan belajar mengenai itu. Nah, teman-teman, kita melihat bahwa Muhammad ini dikatakan sebagai keturunan daripada Ismail ya. Kita telan saja dulu ya. Apakah ini bisa dibuktikan secara sejarah atau tidak? Nanti kita akan coba bicara mengenai sirat Rasulullah dari Ibn Hisham. Ibn Hisham ini mengedit sirat Rasulullah Ibn Ishaq ya, yang ditulis sekitar 200 tahun setelah Muhammad meninggal ya. Kita nggak bahas mengenai apakah dia benar dari keturunan Ismail atau tidak. Kita anggap aja benar ya. Lalu apa kata Alkitab ini mengenai Ismail? Di surat At-Taubah 123 dikatakan demikian, wahai orang-orang beriman, perangilah orang-orang kafir yang di sekitar kamu dan hendaklah mereka merasakan kekerasan yang diterjemahkan sebagai sikap tegas daripadamu. Dan ketahuilah bahwa Allah beserta dengan orang yang bertakwa. Teman-teman, ketika ini menjadi satu doktrin, kita harus sangat berhati-hati ya. Bayi itu ketika dilahirkan, tidak ada yang membenci orang lain berdasarkan suku, agama, ataupun warna kulit. Gak ada. Bayi itu lahir bersih. Dia tidak bisa mengatakan bahwa kamu kan beda kulit. Kamu kulitnya hitam, aku gak suka sama kamu. Ya kan? Atau kamu nih kulit putih, ini pasti nih orang kafir gitu ya. Atau kamu nih kulitnya kuning. Gak ada teman-teman. Bayi itu gak seperti itu. Kita semua dilahirkan itu tidak punya pre-asumsi atau prasangka yang buruk mengenai orang lain. Ya kan? Mengapa? Bayi ini didoktrin dari apa? Dari keluarganya teman-teman. Dari lingkungannya, masyarakat, kemudian dari negara. Nah, kebayang nggak kalau setiap hari yang kamu lihat di TV, yang dicekokkan di TV kamu, itu indoktrinasi teman-teman. Untuk apa? Kebencian terhadap etnis tertentu, agama tertentu. Ini akan sangat-sangat merusak. Satu kisah nyata teman-teman. Ya, saya ceritakan ini kisah nyata. Dia orang Palestina. Tiap hari dari kecil, ya, dia itu dibawa ke bukit oleh ayahnya. Tiap hari ini teman-teman, dari kecil. Dan ayahnya mengatakan demikian, itu kamu lihat orang-orang Yahudi. Itu musuh kamu, itu orang-orang kafir. Dan tujuan hidup kamu adalah untuk membunuh mereka. Itu yang berkenan kepada Tuhan. Nah, kebayang dari kecil dia didoktrin seperti itu. Dia menganggap itu sebagai satu nilai kebenaran di dalam hidupnya. Hati-hati teman-teman dengan apapun yang kita masukkan, kita doktrinkan di bawah anak berusia 12 tahun. Ya, di bawah usia 12 tahun, apapun yang dimasukkan ke dalam otaknya, itu akan berpengaruh sama dia seumur hidup dia. Ya, kalau kamu doktrin dari kecil, kamu nih bodoh, males, itu kebawa terus teman-teman. Ya, saya punya teman seperti itu. Dari kecil itu dikatakan bodoh teman-teman. Ya, ketika kuliah saya berkata kepada dia, enggak, kamu nih pintar. Kamu nih pintar. Ya, kamu gak bodoh, kamu gak cacat. Ya, orang tuanya mengatakan kamu nih cacat katanya. Ya, Down syndrome katanya. Terus saya katakan enggak, kamu pintar. Ya, kemudian dia kuliah, nilai IPK-nya tuh 3,8 teman-teman. Sampai orang tuanya datang berterima kasih sama saya. Ya, dia mengatakan, kamu apain anak saya katanya. Kok bisa jadi pintar begini ya, dari kecil bodoh katanya. Nah, hati-hati teman-teman dengan apa yang kita katakan terus-menerus. Ya, saya katakan kamu harus dipulihkan gambar dirinya. Kamu gak bodoh, kamu tuh pintar. IPK-nya 3,8 teman-teman. Sampai mamanya heran. Lalu dari kecil bodoh katanya. Kok kuliah bisa pintar begini katanya. Ya, jadi hati-hati dengan apa yang kita doktrinkan kepada anak kita dari kecil. Apa sih teman-teman kata Alkitab tentang Ismail ini? Ya, saudara kita Ismail ini harus kita kasih teman-teman. Kita harus mengasihi mereka. Ya. Di Kejadian 16 ayat 11, selanjutnya kata malaikat Tuhan itu kepadanya, kepada Hagar. Ya, ini malak Yahweh ini adalah penampakan sang firman di dalam perjanjian lama. Engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan engkau akan menamainya Ismail, yang artinya apa? El mendengar. Ya, Tuhan atau Allah akan mendengar. Ya, sebab Tuhan telah mendengar tentang penindasan atasmu itu. Jadi Hagar itu ditindas sama Sarah. Ya, Ismail ini seorang laki-laki yang lakunya seperti keledai liar. Demikianlah nanti anak itu. Tangannya akan melawan tiap-tiap orang dan tangan tiap-tiap orang akan melawan dia. Dan di tempat kediamannya ia akan menentang semua saudaranya. Di dalam Mazmur 120 ayat 5-7 dikatakan demikian. Celakalah aku, karena aku harus tinggal sebagai orang asing di Mesek. Karena harus diam di antara apa? Kemah-kemah Kedar. Kedar ini keturunan Ismail.
Ya, anaknya Ismail tuh Kedar dan Nebayot. Cukup lama aku tinggal bersama-sama dengan orang-orang apa yang membenci perdamaian. Aku ini suka perdamaian. Tapi apabila aku berbicara maka mereka menghendaki perang. Nah, Ismail ini anak yang tertolak, teman-teman. Ya, kebayang nggak teman-teman? Dia tuh anaknya Abraham loh. Abraham itu raja pada waktu itu. Orang yang terkenal, kaya. Tapi dia anak dari seorang budak. Diusir sama Abraham, sama bapaknya. Dia ditolak, teman-teman. Kebayang nggak perasaan seorang anak yang ditolak sama bapaknya sendiri? Ya, makanya dikatakan Ismail ini menganiaya Ishak pada waktu Ishak masih baby. Itu kan terpaut usia 13 tahun. Ya, Ismail umur 13 tahun, kemudian Sarah mengandung. Ya, kira-kira umur 14 tahun Ishak ini lahir. Jadi terpautnya cukup gede ya teman-teman. Jadi baby masih kecil tuh bisa dianiaya. Ya, dia dibully nih si Ishak kecil nih sama si Ismail. Makanya Sarah bilang, loh kok anakku kamu bully? Enak aja katanya. Ya kan, usir anak budak itu, kata Sarah. Ya. Ismail ini bayangin dari usia remaja dia diusir dari rumah, tidak mendapatkan kasih sayang ayahnya. Ini roh ini terbawa sampai sekarang teman-teman. Yaitu roh penolakan. Jadi mereka ini tidak mendapatkan yang namanya kasih Bapa. Ya. Saya mendengar beberapa teman-teman ya yang sudah bertobat kemudian mereka masuk menjadi Kristen. Mereka mengatakan bahwa Ismail itu berteriak loh teman-teman. Dia tuh menangis. Dia pengen kembali ke rumah bapaknya. Dia pengen cari perhatian bapaknya teman-teman. Bagaimanapun juga dia tuh anak. Ya kan? Yang disayang Ishak teman-teman. Semua dikasih Ishak. Anaknya semua diusir. Dari keturah diusir semua. Ismail juga diusir. Kebayang anak diusir sama bapaknya. Jadi kita harus memberikan kepada mereka itu kasih Bapa. Ya. Kita harus memperkenalkan kepada orang muslim. Ini yang paling dekat dengan kita. Ya teman kita, saya nggak bicara ateis, apalagi ateis ya. Kita nggak bicara Buddha, kita nggak bicara Hindu. Saya bicara yang umat muslim ini. Mereka itu merindukan apa? Mereka berteriak teman-teman. Ketika mereka dalam doanya, itu mereka berteriak. Mereka pingin kasih Bapa itu. Mereka pingin dicintai teman-teman. Dan ini kita harus membawa kasih Bapa. Kita harus mengatakan, kita harus merangkul mereka. Ayo, kamu balik yuk. Kamu bukan budak kok. Ya, kamu bukan lagi slave, kamu bukan lagi hamba. Ya, kamu saudara kita. Balik yuk ke rumah Bapa. Balik yuk jadi anak Bapa. Nah, kasih Bapa ini yang harus dipulihkan kepada mereka. Ketika saya pertama kali bertobat, teman-teman. Suara yang pertama kali saya dengar dari Tuhan adalah, anakku, aku mengasihi engkau. Dan itu membuat hati saya hancur, teman-teman. Karena saya berpikir, saya punya Bapa di surga. Kasih sayangnya begitu besar. Ya, saya ini punya Bapak loh teman-teman di surga. Itu luar biasa teman-teman. Dan kita harus bawa itu kepada saudara-saudara kita yang Ismail. Nah sekarang di Galatia 4 ayat 22 dikatakan demikian. Jadi Hagar dan Sarah ini adalah simbol ya teman-teman. Simbol hukum Taurat dan kasih karunia. Bukankah ada tertulis bahwa Abraham mempunyai 2 anak? Seorang dari perempuan yang menjadi hambanya dan seorang dari perempuan merdeka. Tapi anak dari perempuan yang menjadi hambanya itu diperanakkan menurut daging. Dan anak dari perempuan yang merdeka itu oleh karena janji. Nah ini adalah suatu kiasan. Jadi semua di perjanjian lama itu simbol dan kiasan teman-teman. Walaupun mereka adalah tokoh sejarah ya. Sebab kedua perempuan itu adalah 2 ketentuan Allah. Yang satu berasal dari Gunung Sinai dan melahirkan anak-anak perhambaan. Itulah Hagar. Gunung Sinai ini bicara hukum Taurat. Ya. Hagar ialah Gunung Sinai di tanah Arab. Dan ia sama dengan Yerusalem yang sekarang. Karena ia hidup dalam perhambaan dengan anak-anaknya. Tetapi Yerusalem surgawi adalah perempuan yang merdeka. Ialah ibu kita. Karena ada tertulis, bersukacitalah hai si mandul yang tidak pernah melahirkan. Bergembira dan bersorak-sorailah hai engkau yang tidak pernah menderita sakit bersalin. Sebab yang ditinggalkan suaminya akan mempunyai lebih banyak anak daripada yang bersuami. Dan kamu, saudara-saudara kita semua, kita ini seperti Ishak. Kita ini adalah anak-anak perjanjian. Ya. Tapi seperti dahulu, dia yang diperanakkan menurut daging, Ismail, itu menganiaya, membuli ya. Yang diperanakkan menurut roh, demikian juga sekarang. Jadi kita gak heran ya teman-teman. Karena itu roh itu terbawa sampai sekarang. Tapi apa kata nas kitab suci? Usirlah hamba perempuan itu beserta anaknya.
sebab anak hamba perempuan itu tidak akan menjadi ahli waris bersama-sama dengan anak perempuan merdeka itu. Ya, karena itu saudara-saudara, kita bukanlah anak-anak hamba perempuan, melainkan anak-anak apa? Perempuan merdeka. Ya, jadi ini adalah simbol ya teman-teman, anak-anak perjanjian. Nah teman-teman, sekarang kita membuka pikiran kita sedikit ya teman-teman. Apakah kita ini menyembah Tuhan Abraham, Ishak, dan Yakub yang sama? Kalau sama, kenapa bisa bertentangan sehingga Quran dan Alkitab itu tidak bisa dijadikan satu buku? Ya, Perjanjian Baru itu bisa dijadikan satu buku dengan Perjanjian Lama dengan kitabnya Yahudi karena merupakan satu pesan yang koheren, jadi berkesinambungan, cocok, tidak menentang Perjanjian Lama, tapi justru memberikan makna pada simbol-simbol, nubuatan-nubuatan ataupun kiasan-kiasan di dalam kitab Perjanjian Lama. Jadi kalau baca itu urut dan nyambung. Tapi begitu Quran ini masuk, Quran ini bisa bertolak belakang dengan yang ada di Taurat, dengan yang ada di Injil, dengan yang ada di Mazmur. Jadi nggak koheren, nggak nyambung, nggak cocok. Nah, kalau memang kita ini menyembah Tuhan yang sama, ya, kenapa tidak ada referensi di dalam Alkitab mengenai barang siapa mencium dan menyentuh batu hitam itu menghapus dosa? Kemudian Muslim bertanya, orang Yahudi kan juga menangis ya di tembok ratapan. Mereka menangis itu teman-teman karena mereka merindukan bait Allah. Jadi di dalam kitab Taurat kita harus mempunyai pemikiran Yahudi ya. Mereka itu tidak bisa sembarangan mempersembahkan korban. Harus di tempat yang Tuhan tunjuk. Nah tempat yang Tuhan tunjuk itu adalah di bait suci Yerusalem yang sekarang ini runtuh. Jadi mereka menangis di sana. Tapi tidak ada di dalam Alkitab mengatakan barang siapa mengelus dan menyentuh tembok ratapan dosanya dihapuskan. Itu nggak ada. Ya, begitu juga dengan ketika orang Kristen meritualkan atau mensakralkan ya replika-replika tertentu atau patung-patung tertentu. Saya juga tidak setuju dengan itu, teman-teman, ya. Tapi juga bukan berarti terus kita harus apa? Bersifat anarkis. Kita bakar aja tuh gerejanya. Ya enggak gitu ya, teman-teman. Kalau memang merasakan gereja ini tidak sesuai dengan apa yang Alkitab katakan ya keluar dari gereja itu gitu ya. Nah, ini sangat berbeda teman-teman. Jadi Alkitab itu tidak pernah menyatakan barang siapa mengelus ya dan mencium tembok ratapan menghapus dosa, nggak ada. Nah kemudian kata Mekah ini juga hanya ditemukan sekali di dalam Quran. Ya, yang ada adalah kata baka. Kata Mekah ini tidak ada di dalam Alkitab sama sekali teman-teman. Ya, 667 kali itu Yerusalem disebutkan kira-kira ya di dalam Alkitab. Nah, kata Mekah ini tidak masuk di dalam peta sejarah sampai abad ke-8 ya. Jadi saya mau kita ini jangan di brainwash teman-teman. Ya. Yang membangun adalah Abraham dan Ismail dan sebagainya. Benar nggak sih? Gitu loh. Jangan ditelan mentah-mentah karena ternyata tidak ada loh bukti-bukti sejarah yang mendukung hal itu. Ya. Jadi kita harus cerdas di dalam kita ini beriman ya dan menyikapi iman kita. And this is what they believed. Batu hitam itu menghapus dosa. Ya, pada pelajaran sebelumnya kita sudah melihat bedanya pensyafaat di sini, ya kan teman-teman? Kita juga punya batu namanya apa? Batu penjuru. Diceritakan Az-Zubair bin Arabi, seorang lelaki bertanya kepada Ibnu Umar tentang sentuhan batu hitam. Ibnu Umar berkata, "Aku melihat utusan Allah menyentuh dan menciumnya." Si penanya berkata, "Tetapi jika ada kerumunan atau banyak orang terburu-buru di sekitar Ka'bah dan orang-orang mengalahkan saya, apa yang harus saya lakukan?" Dia menjawab dengan marah, "Tetap di Yaman," katanya. Ya, saya melihat utusan Allah menyentuh dan menciumnya. Ini adalah Sahih Al-Bukhari 1611, ya, buku 25 hadis 97. Atau English referensinya di volume 2, buku 26 hadis 680. Di Quran surah 27 atau 6, ya, 6 lah, ya, itu semut, ya. Ayat 91, "Aku hanya diperintahkan untuk menyembah Tuhan negeri ini, yang telah menjadikannya suci dan kepunyaannya lah segala sesuatu. Dan aku diperintahkan supaya aku termasuk orang-orang yang berserah diri."
Ini perkataan siapa ya teman-teman ya? Aku diperintahkan untuk menyembah Tuhan negeri ini, Mekah katanya. Ya. Kemudian Quran surat 106 Quraisy ayat 3, maka hendaklah mereka menyembah Tuhan pemilik rumah ini, Ka'bah. Nah, ini tentu saja merupakan konsep yang berbeda. Saya mau teman-teman melihat ini perbedaannya ya. Anda bebas memilih, teman-teman. Anda bebas untuk percaya. Ini adalah hadits Sahih Ibnu Kusaimah jilid 3 ya. Hadits Sahih Ibnu Kusaimah jilid 3 nomor hadits 1885. Ini oleh Muhammad Mustafa Al-Azami, penerbit buku Pustaka Azam halaman 435-436. Muhammad bin Rafi menceritakan sebuah hadis kepada kami. Said bin Hubab menceritakan kepada kami. Amir bin Hamzah Al-Kishi menceritakan kepada kami. Khalaf Abu Rabi Imam Masjid Ibnu Abu Arubah menceritakan kepada kami. Anas bin Malik menceritakan kepada kami dan berkatalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini rantai periwayatnya ya, bersabda, sesungguhnya ia akan menyambut kalian semua dan kalian pun akan menyambutnya. Beliau mengucapkan berulang-ulang sebanyak 3 kali. Kemudian Umar bin Khattab pun bertanya, wahai Rasulullah, apakah wahyu telah turun? Rasulullah menjawab, bukan. Lalu Umar bin Khattab bertanya lagi, apakah musuh telah datang? Rasulullah pun menjawab, bukan. Akhirnya dengan penuh rasa ingin tahu, Umar bin Khattab pun bertanya lagi, kalau begitu, berita apa wahai Rasulullah? Kemudian Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah akan mengampuni setiap orang muslim pada malam bulan pertama bulan Ramadan. Sambil tangannya menunjuk ke Ka'bah. Lalu seorang laki-laki menganggukkan kepalanya sambil berkata, hebat, hebat. Ya. Selanjutnya Rasulullah bertanya kepadanya, hai fulan, apakah hatimu sedang susah? Laki-laki tersebut menjawab, tidak, akan tetapi aku ingat kepada orang munafik. Lalu Rasulullah bertanya, sesungguhnya orang-orang munafik itu adalah orang-orang kafir, sedangkan orang kafir tidak mendapatkan kebaikan sedikit pun dari bulan Ramadan. Ya. Ini hadis Sahih Ibnu Kusaimah jilid 4. Ya, Muhammad berseru kepada batu hitam sewaktu ia sedang berada di antara rukun Yamani dan rukun Hajar Aswad. Dengan berkata, ya Allah, berilah kami kebaikan di dunia dan di akhirat, dan peliharalah kami dari siksa neraka. Nah, doa ini juga doa yang sampai sekarang Muslim mengatakan ya ketika mereka berada di rukun Yamani dan rukun Hajar Aswad ya. Hadits Sahih Ibnu Kusaimah jilid 4 nomor hadits 2821 halaman 531-532. Di halaman 531-532 di dalam kolom komentar 4, Muhammad sambil berkendara di atas kendaraannya, Muhammad menunjuk dengan tongkatnya ke arah batu hitam sambil berseru takbir. Allahku yang paling besar. Ya, karena barang siapa mengunjungi batu hitam atau berhaji adalah salah satu tamunya Allah. Hadits Ibnu Kusaimah jilid 4 nomor 2511 halaman 322. Nah, kita baca lagi teman-teman, ini Umar ya. Umar menyatakan demikian, ini salah satu khalifah ya yang akhirnya menjadi khalifah. Aku tidak melarang untuk menyentuh sudut Yemeni dan mencium batu karena saya melihat utusan Allah menyentuh mereka berdua, ya, batu Yemeni dan batu Hajar Aswad, dalam keadaan sulit dan dalam keadaan longgar. Ini Sahih Muslim 1268, buku 15 hadits 270. Inggris referensinya buku 7 hadits 2909. Diceritakan Said bin Aslam dari ayahnya yang mengatakan Umar bin Al-Khattab mengatakan tentang rukun Hajar Aswad. Demi Allah, aku tahu bahwa kamu adalah sebuah batu dan tidak dapat memberi manfaat maupun membahayakan. Seandainya aku tidak melihat Nabi menyentuh dan mencium kamu, saya tidak akan pernah menyentuh dan mencium kamu. Lalu dia menciumnya dan berkata, tidak ada alasan bagi kami untuk melakukan ramal dalam tawaf, kecuali bahwa kami ingin pamer di hadapan orang-orang kafir. Ramal itu artinya jalan cepat ya, jalan cepat ngitarin Ka'bah ya. Dan sekarang Allah telah menghancurkan mereka. Umar menambahkan, namun demikian Nabi melakukan itu dan kami tidak ingin meninggalkannya. Ya. Ini ya Sahih Al-Bukhari 1605 buku 25 hadits 91, English referensinya volume 2 buku 26 hadits 675. Kemudian Ibnu Abbas ya, Ibnu Abbas meriwayatkan Nabi itu bergegas pergi di sekitar Ka'bah dan di antara Safa dan Marwa untuk menunjukkan kepada orang-orang kafir kekuatannya. Ibnu Abbas menambahkan ketika Nabi tiba di Mekah pada tahun damai mengikuti perjanjian Al-Hudaybiyah dengan orang-orang kafir Mekah,
Ia memerintahkan para sahabatnya untuk melakukan ramal untuk menunjukkan kekuatan mereka untuk orang-orang kafir, dan orang-orang kafir itu menontonnya dari bukit Kuai Kan, ya. Ini adalah Sahih Al-Bukhari 4257, buku 64, hadits 291, volume 5, buku 59, hadits 558. Nah, ritual Safa dan Marwah itu juga sudah ada sebelum zaman Islam, ya teman-teman. Diriwayatkan dari Abdullah bin Ubaid bin Umair bahwa seorang pria berkata, "Wahai Abu Abdurrahman, mengapa aku hanya melihatmu menyentuh kedua sudut ini?" Dia berkata, "Saya mendengar Rasulullah berkata menyentuh mereka menghapus dosa." Jadi mensyafaat ya. Dan saya mengatakan kepadanya, barang siapa mengelilingi 7 kali itu seperti membebaskan seorang budak. Hadis ini levelnya hasan ya atau baik ya. Referensinya Sunan An-Nasai 2919, buku 24 ya, hadis 0. Di English translationnya volume 3, buku 24, hadis 2922. Diceritakan, Abu Raja Al-Utaridi, kami biasa menyembah batu, dan ketika kami menemukan batu yang lebih baik daripada yang pertama, kami akan membuang yang pertama dan mengambil yang terakhir. Tapi jika kami tidak bisa mendapatkan batu, maka kami akan mengumpulkan segumpal tanah, ya, dan kemudian membawa seekor domba dan susu yang domba membuat gumpalan dengannya dan melakukan tawaf di sekitarnya. Ketika bulan Rajab datang, ya, kami menghentikan aksi militer, menyebut bulan ini bulan membuang besi karena kami biasa melepas dan membuang bagian-bagian besi dari setiap tombak dan panah di bulan Rajab, ya. Kemudian Abu Raja menambahkan, ketika Nabi mengirim pesan, saya adalah seorang anak lelaki yang bekerja sebagai gembala unta keluarga saya. Ketika kami mendengar berita tentang Nabi mau datang gitu ya, kami berlari ke api, dengan kata lain Musailimah Al-Kadab, ya. Sahih Al-Bukhari 4376, 4377, buku 64, hadis 401, English referensi, volume 5, buku 59, hadis 661. Adalah sunnah ya untuk melakukan tawaf sebagai berikut: menghadapi batu hitam di awal tawaf sambil mengucapkan takbir dan tahlil, dan mengangkat tangan mereka di dalam doa, ya. Dan jika mungkin menyentuhnya dengan kedua tangan dan menciumnya diam-diam atau menempatkan pipi di atas Hajar Aswad. Kalau tidak, seseorang dapat menyentuhnya dengan tangan dan mencium tangan, atau menyentuhnya dengan sesuatu lalu menciumnya, atau jika itu bahkan tidak mungkin, ia dapat menunjuknya dengan tongkat. Seperti yang disebutkan dalam beberapa dari hadis yang diberikan di bawah ini, Ibnu Umar berkata, utusan Allah menghadap batu hitam, menyentuhnya, lalu meletakkan bibirnya di atasnya dan menangis untuk waktu yang lama. Umar juga menangis lama sekali. Nabi berkata, "Oh Umar, ini adalah tempat di mana seorang harus menitikkan air mata." Ini dilaporkan oleh Al-Hakim yang menganggapnya sebagai hadis yang sahih dengan rantai otoritas yang kuat. Di dalam beberapa hadis juga teman-teman kita melihat bahwa Hajar Aswad atau batu hitam ini disebut sebagai tangan kanan Allah di bumi, ya. Kita menemukan bagaimanapun ini adalah alasan yang masuk akal, ya. Dengan kata lain, siapapun yang menyentuh batu hitam, ia berjanji setia kepada Allah, seolah-olah dengan memberikan tangannya ke tangan Allah. Seperti halnya beberapa pengikut mengikrarkan kesetiaan mereka kepada raja dan raja mereka dengan mencium dan berjabatan tangan dengan mereka. Tapi ada juga yang tidak setuju ya teman-teman. Al-Muhallib berkata, hadis Umar membantah pernyataan orang-orang yang mengatakan bahwa batu hitam adalah tangan kanan Allah di bumi, yang dengannya dia berjabat tangan dengan hamba-hambanya. Allah melarang kita untuk menganggap semua organ fisik berasal dari Allah. Perintah untuk mencium batu hitam dimasukkan untuk menguji dan menunjukkan dengan gamblang siapa yang menaati dan tunduk. Ini dapat dibandingkan dengan perintah iblis untuk tunduk kepada Adam. Ya. Said Sa'abik, Fikih Usunah, volume 5, ya, Tawaf or Circumambulation Around Ka'bah, ya, nomor 74B. Kemudian teman-teman, surat Al-Maidah 90 ya, dikatakan demikian, hai orang-orang beriman, minuman keras dan perjudian, ya, kemudian pengabdian kepada batu atau sacred stone atau batu suci, ya, wa al-ansabu, dan ramalan oleh panah adalah kekejian dari pekerjaan tangan setan. Hindari seperti itu agar kamu dapat makmur. Ini terjemahan Yusuf Ali. Ya, jadi sebenarnya di surat Al-Maidah sendiri ayat 90 juga menyatakan wa al-ansabu, jadi batu secret atau batu suci itu tidak diperbolehkan teman-teman ya. Nah ini sebelum zaman pra-Islam, batu-batu tertentu itu didirikan di sekitar Ka'bah. Di atasnya biasa diucapkan nama beberapa dewa untuk ritual pengorbanan pembunuhan hewan. Ya, dan di mana para korban dibunuh dalam pengorbanan untuk yang lain atau orang lain daripada yang benar Tuhan ya.
Berhala atau sebuah batu yang didirikan oleh orang Arab kafir untuk berkorban atau membunuh binatang sebelum itu atau olehnya dan yang menjadi merah karena darah. Nah, ini referensinya Anda bisa temukan teman-teman. Ini sekarang disimpan di perpustakaan Beirut, Lebanon. Ya, volume 8 halaman 2800. Ya. Nah, dalam hadis juga dikatakan bahwa Hajar Aswad, batu hitam ini pada waktu hari penghakiman itu akan menjadi hidup, teman-teman. Ibnu Abbas meriwayatkan bahwa utusan Allah berkata tentang batu hitam. Demi Allah, Allah akan menghidupkannya pada hari kebangkitan dengan dua mata yang dengannya ia melihat dan lidah yang berbicara. Bersaksi kepada siapapun yang menyentuhnya dengan benar. Ya, ini grade-nya Hasan. Ada di Jami At-Tirmidzi 961, buku 9, hadits 155. English translation-nya volume 2, buku 4, hadits 961. Ya, kemudian diriwayatkan bahwa Sa'id bin Jubair berkata, saya mendengar Ibnu Abbas berkata, utusan Allah berkata, batu ini akan dibawa pada hari kiamat dan akan diberikan dua mata untuk melihat dan lidah untuk bicara. Dan lidah akan memberikan kesaksian bagi mereka yang menyentuhnya dengan tulus. Ya, jadi dikuatkan lagi oleh Sa'id bin Jubair ya bahwa Ibnu Abbas memang berkata demikian. Ya, nah ini adalah Sunan Ibnu Majah bab ritual haji, levelnya Hasan. Ya, volume 4, buku 25, hadis 2944. Referensi Arabiknya buku 25, hadis 3057. Nah, kemudian ini juga hadis yang digolongkan soheh ya oleh Al-Albani di Sahih At-Tirmidzi ya. Para komentator Al-Musnad mengatakan isnadnya adalah qawi atau kuat. Ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi yang menggolongkannya sebagai Hasan dari Ubaid ibn Umair ya, bahwa Ibnu Umar itu biasa mendorong jalannya melalui kerumunan untuk mencapai dua sudut Ka'bah, yaitu sudut Yemeni dan sudut Batu Hitam, dengan cara yang tidak pernah kulihat dari sahabat Nabi lainnya. Saya berkata, "Oh Abu Abdur Ar-Rahman, mengapa Anda mendorong jalan Anda melalui kerumunan untuk mencapai dua sudut ya, dua rukuh ya, Batu Hitam dan sudut Yemeni, dengan cara yang saya tidak pernah lihat dari salah satu sahabat Nabi lainnya?" Dia berkata, alasan saya melakukan itu adalah karena saya mendengar Rasulullah mengatakan menyentuh mereka adalah apa? Penebusan dosa. Ya, jadi dosanya dihapus. Ada nggak sih mengelilingi mesbah Tuhan itu di dalam Alkitab? Ada, teman-teman. Ya, Mazmur 26 ayat 6 sampai 8, Mazmur Daud mengatakan demikian, "Aku membasuh tanganku tanda tak bersalah, lalu berjalan mengelilingi mesbahmu ya Yahweh, sambil memperdengarkan nyanyian syukur yang nyaring dan menceritakan segala perbuatanmu yang ajaib. Ya Tuhan, aku cinta pada rumah kediamanmu dan pada tempat kemuliaanmu bersemayam." Ya, jadi pada waktu kemah Daud, ini beda dengan kemah Musa. Kalau nanti kita belajar ada kemah Musa, kemudian kemah Daud, kemudian ada bait Salomo. Ya, itu ada 3, teman-teman. Kemah Daud ini nggak ada ruang suci, ruang maha suci, atau pelatarannya. Beda dengan kemah Musa dan bait Salomo. Ya, jadi ini benar-benar hanya tabut perjanjian, kalau teman-teman tahu ya. Kemudian dikelilingi oleh penyanyi, teman-teman. Jadi cuma dikasih satu tenda kecil gitu. Kemudian Daud itu mengatur orang-orang Lewi, Bani Lewi, itu untuk 24 jam mengelilingi tabut mesbah Tuhan ini atau tabut perjanjian ini. Kemudian dilakukan puji-pujian, jadi tidak pernah berhenti 24 jam ya. Jadi Daud menyatakan apa? Kecintaannya pada hadirat Tuhan yang diwakili oleh tabut perjanjian. Nah, pada zaman Daud, ini dia mengatur penyanyi dan pemusik dari Bani Lewi itu 24 jam tanpa henti. Sampai Salomo mendirikan bait suci. Ya, jadi selama tabut perjanjian ini ada di kemah yang sederhana, yaitu pujian itu nggak berhenti, teman-teman. Ya, 24 jam. 1 jam sekali tugasnya. Ini referensinya di 1 Tawarik 6 ayat 31 sampai 51. Inilah orang-orang yang ditugaskan oleh Daud memimpin nyanyian ya di rumah Tuhan sejak tabut itu mendapat tempat perhentian di hadapan kemah suci, yakni kemah pertemuan. Mereka melayani sebagai penyanyi sampai Salomo mendirikan rumah Tuhan di Yerusalem. Mereka melakukan tugas jabatannya sesuai dengan peraturannya. Kemudian di 1 Tawarik 23 ayat 4 sampai 5, dari orang-orang ini 24.000 orang harus mengawasi pekerjaan di rumah Tuhan. 6.000 orang harus menjadi pengatur dan hakim. 4.000 orang menjadi penunggu pintu gerbang. Dan apa? 4.000 orang menjadi pemuji Tuhan dengan alat-alat musik yang telah kubuat untuk melakukan puji-pujian, kata Daud. Ya.
Quran itu juga nanti akan menjadi pensyafaat, teman-teman. Ya, Quran itu nanti ketika pada hari penghakiman akan hidup menjadi pria yang pucat katanya, ya, a pale man. Ini diriwayatkan oleh Ibnu Buraidah bahwa ayahnya mengatakan Rasulullah berkata demikian. Al-Quran itu akan datang pada hari kebangkitan seperti orang yang pucat, ya, dan akan berkata, akulah yang membuatmu terjaga di malam hari dan membuatmu haus di siang hari. Ya, jadi Quran ini akan menjadi pensyafaat di dalam konsep Islam, ya teman-teman. Ini levelnya adalah Hasan, referensinya Sunan Ibnu Majah 3781, buku 33 hadis 125, volume 5 buku 33 hadis 3781. Ibnu Hibban meriwayatkan dalam sahihnya dari Jabir bahwa Nabi mengatakan Al-Quran adalah perantara syafaat, yang syafaatnya akan diterima, dan juga sebagai lawan yang kesaksiannya akan diterima. Siapapun yang meletakkannya di depannya, itu akan membawanya ke surga. Dan siapapun yang meletakkannya di belakang, itu akan membawanya ke neraka. Hadis ini digolongkan sahih oleh Al-Albani di As-Sahih 2019, ya. Kemudian disebutkan di situ referensinya teman-teman, di mana ia mengatakan bahwa itu adalah makuf dan isnadnya berhenti di Ibnu Mas'ud, ya. Tetapi Al-Bukhari, semoga Allah merahmatinya, mengatakan dalam bukunya, ya, Khalaq Afal Al-Ibad, ya, 474, ya, Abdullah Ibnu Amr diriwayatkan dari Nabi, ya, berkah dan damai Allah besertanya. Al-Quran akan muncul dalam bentuk seorang pria pada hari kebangkitan dan akan menjadi apa? Pensyafaat untuk teman-temannya. Nah, kemudian teman-teman, di dalam Quran itu kalau kita menjauhi dosa-dosa besar, maka dosa-dosa kecil itu nggak apa-apa gitu teman-teman, akan dihapuskan. Ya, ini ada di An-Nisa ayat 31. Jika kamu menjauhi dosa-dosa besar di antara dosa-dosa yang dilarang mengerjakannya, niscaya kami hapus kesalahan-kesalahanmu atau dosa-dosa kecil, dan akan kami masukkan kamu ke tempat yang mulia. Nah, ini konsep ini berbeda dengan Alkitab, karena kita tidak mempunyai konsep dosa besar atau dosa kecil, ya. Setiap dosa itu upahnya adalah kematian. Tapi di Alkitab itu kita mengenal yang namanya dosa kekal, ya. Jadi semua orang berdosa, tapi ada dosa yang tidak bisa diampuni, yaitu dosa kekal adalah menghujat Roh Kudus. Jadi kalau kita menghujat Roh Kudus, itu kita melakukan dosa yang kekal atau dosa yang tidak bisa diampuni, ya. Yesus berkata, kalau kamu menghujat aku, ya, kamu menjelek-jelekkan aku, ya, sebagai manusia, teman-teman, kamu akan diampuni. Tapi kalau kamu menghujat Roh Kudus, kamu melakukan dosa kekal, ya, kamu tidak akan diampuni. Nah, saya berbicara ini, teman-teman, supaya teman-teman melihat secara kontras, ini loh perbedaannya, ya, di sini loh bedanya, supaya Anda menimbang-nimbang, ya. Kepercayaan itu tidak bisa dipaksakan, teman-teman. Hanya Roh Kudus yang bisa membuat orang bertobat, ya. Alkitab berkata, kita tidak bisa menyebut Yesus Tuhan dan Allah sebagai Bapa kalau Roh Kudus tidak ada di dalam kita. Jadi tanpa Roh Kudus itu tidak bisa, teman-teman. Orang nggak bisa ngomong. Kalau Tuhan itu Bapa kita, itu nggak bisa ngomong dia. Ya, kalau Yesus itu Tuhan, itu dia nggak akan bisa ngucapin itu. Kalau Roh Kudus tidak ada di dalam dia. Jadi pertobatan itu adalah karya Roh Kudus. Ya, nah kita sekarang mau lihat konsep Alkitab. Siapa sih mediator atau pengantara kita? Di 1 Timotius 2 ayat 5, Rasul Paulus menulis demikian. Pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan, doa syafaat, dan ucapan syukur untuk semua orang, untuk raja-raja dan untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalahan dan kehormatan. Itulah yang baik yang berkenan kepada Allah, ya, juru selamat kita yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Karena Allah itu Esa, dan Esa pula dia yang menjadi mediator atau pengantara antara Allah dan manusia, yaitu siapa? Manusia Kristus Yesus yang telah menyerahkan dirinya sebagai tebusan bagi semua manusia. Itu adalah kesaksian pada waktu yang ditentukan. Untuk kesaksian itulah aku ditetapkan sebagai pemberita dan rasul. Yang kukatakan ini benar. Aku tidak berdusta dan sebagai pengajar orang-orang bukan Yahudi dalam iman dan kebenaran, ya. Lukas 7 ayat 36 sampai 49. Ini adalah peristiwa ketika Yesus mengampuni wanita yang berdosa, ya. Di kota itu
Ada seorang perempuan yang terkenal sebagai seorang berdosa. Ketika perempuan itu mendengar Yesus sedang makan di rumah orang Farisi, datanglah ia membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak. Ya, sambil menangis, ia berdiri di belakang Yesus dekat kakinya. Lalu membasahi kaki Yesus itu dengan apa? Air matanya dan menyekanya dengan rambutnya. Ya, kemudian ia mencium kaki Yesus dan meminyakinya dengan minyak wangi itu. Jadi tanpa perkataan teman-teman. Dia nggak ngomong Tuhan ampuni aku. Ya, dia hanya menangis. Ya, dan Yesus itu membaca hati. Ya teman-teman, nanti kalau kita lihat Yesus itu punya 7 roh Allah. Ya, di mana manusia itu hanya punya 6. Ya, jadi hanya manusia ilahi yang bisa punya 7 roh Allah. Dia itu bisa membaca hati seseorang teman-teman. Dia mengetahui apa yang ada di dalam pikiran seseorang. Nah, ketika orang Farisi mengundang Yesus itu melihat hal itu, ia berkata dalam hatinya nih. Orang Farisi cuma ngomong dalam hati nih. Kalau ia nabi, tentu ia tahu dong siapa dan orang apakah perempuan yang menjamahnya ini. Tentu ia tahu bahwa perempuan itu adalah seorang berdosa. Dan sambil berpaling kepada perempuan itu, Yesus berkata kepada Simon, engkau lihat perempuan ini? Aku masuk ke rumahmu namun engkau tidak memberikan aku air untuk membasuh kakiku. Ya, tapi dia membasahi kakiku dengan air mata dan menyekanya dengan rambutnya. Engkau tidak mencium aku, tapi sejak aku masuk dia ada henti-hentinya mencium kakiku. Engkau tidak meminyaki kepalaku dengan minyak, tapi dia meminyaki kakiku dengan minyak wangi. Sebab itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni. Sebab ia telah berbuat banyak kasih. Tapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga berbuat kasih. Ya. Lalu Yesus berkata teman-teman kepada perempuan itu, dosamu sudah diampuni. Dan mereka yang duduk makan bersama dia berpikir dalam hati mereka, siapakah dia ini? Sehingga ia dapat mengampuni dosa. Ya teman-teman. Saya terharu teman-teman ya. Sorry, saya agak sedikit terharu nih membaca cerita ini. Karena ini adalah sesuatu yang luar biasa teman-teman. Ya dimana perempuan itu, orang yang besar hutangnya. Ya, orang satunya berhutang 1 miliar. Ya teman-teman. Yang satu berhutang 500.000 teman-teman. Ketika dua-duanya diampuni, hutangnya lunas, mana yang lebih bersyukur teman-teman? Orang yang hutangnya paling besar pastinya teman-teman. Ya, orang yang merasa dosanya paling besar. Ini yang namanya the gift of salvation. Ini namanya anugerah keselamatan teman-teman. Kita nggak layak. Jadi surga itu bukan merupakan upah karena kita beramal. Surga bukan merupakan upah karena kita berbuat baik. Surga bukan merupakan upah karena kita banyak puasa. Tapi surga, ya teman-teman, hidup kekal bersama Allah. Ya, di bumi yang baru nanti. Itu merupakan satu gift. Satu anugerah. Maka Alkitab berkata, maka tidak seorang pun yang dapat menyombongkan dirinya. Karena keselamatan itu adalah anugerah. Ya, bukan hasil usahamu. Maka tidak seorang pun dapat sombong. Ya, kamu di tingkat berapa di surga? Oh, gue di tingkat 100. Lu di mana? 50. Ah, lu pasti banyak dosa tuh. Ya kan? Aku lebih suci. Kenapa? Tingkatku lebih tinggi katanya di surga. Jadi teman-teman, praise and worship di dalam Alkitab ya teman-teman. Itu apa teman-teman? Bukan kita menyanyi dengan lagu. Ya bukan menyanyikan lagu-lagu pujian atau penyembahan saja. Tapi sikap hati kita. Ya, di Mazmur 2 ayat 11 sampai 12 mengatakan demikian. Ini terjemahan Indonesianya kok nggak benar ya. Kalau Anda harus baca terjemahan literalnya ya, atau terjemahan langsungnya atau bahasa Inggrisnya, itu yang paling benar ya. Ini karena bahasa Aramaik ya, Nasgulbar ya. Beribadahlah kepada Tuhan, kepada Yahweh dengan takut. Dan apa? Ciumlah anaknya dengan gemetar. Ya, terjemahan Indonesia LA ini agak nggak pas gitu teman-teman ya. Supaya ia jangan murka dan kamu binasa di jalan, sebab mudah sekali murkanya menyala, dan berbahagialah semua orang yang berlindung kepadanya. Ya, nanti kita Mazmur 2 ini Mazmur yang sangat indah, nanti kita akan bahas secara khusus ketika kita go through kepada kitab Tehillim atau Mazmur ya. Kita nyinggung sedikit teman-teman, pujian kepada Tuhan, praise. Ini bukan masalah lagu ya teman-teman. Pujian halal yaitu digunakan sekitar 165 kali. Ini dari mana akar kita mendapatkan haleluya. Ya, makanya itu adalah nama Tuhan kita. Ya, halal itu artinya
praise atau pujian. Jadi haleluya itu artinya praise Yah, ya. Kemudian ada yang namanya yadah. Yadah itu adalah sikap mengangkat tangan. Kemudian juga ada todah. Todah itu adalah ucapan syukur, ya. Digunakan juga dalam sumpah dengan mengangkat tangan, ya. Kemudian samar itu artinya memuji dengan instrumen musik, ya. Tehilah itu diterjemahkan sebagai pujian yang disuarakan, ya, atau memproklamasikan kebaikan Tuhan, ya. Jadi kita menyanyikan lagu-lagu pujian. Allah itu senang dengan lagu puji-pujian, teman-teman, ya. Dia itu selama-lamanya dipuji, ya. Mazmur 22 ayat 33 mengatakan, Mazmur 22 ayat 3, sorry. Padahal engkaulah yang kudus yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Ini adalah halal, teman-teman. Jadi halal itu artinya memuji Tuhan dengan mengangkat tangan, ya. Ini ekspresi kita, teman-teman, di mana kita itu meninggikan Tuhan, teman-teman, ya. Lalu yang kedua ini adalah barak atau worship. Ya, tadi pujian dan penyembahan. Jadi barak ini menyembah. Jadi sikap sujud sampai muka kita itu menyentuh tanah, ya. Di Lukas 4 ayat 6 sampai 8 kata iblis kepadanya, segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu. Jadi ketika iblis mencoba Yesus, dia berkata begini, segala kuasa kemuliaan ini akan kuberikan kepadamu. Ya, sebab semuanya itu telah diserahkan kepada aku, kata iblis. Ya, jadi ketika Adam jatuh di dalam dosa, otoritas akan bumi ini pindah dari Adam kepada iblis. Ya, makanya iblis ketika mencoba Yesus bilang gini, dan aku bisa memberikannya kepada siapa saja yang ku kehendaki. Jadi jikalau engkau menyembah aku, seluruhnya itu akan menjadi milikmu. Ya kan? Tapi Yesus berkata kepadanya, ada tertulis, engkau harus menyembah siapa? Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Jadi yang di Alkitab yang menuntut untuk disembah sujud itu adalah iblis, teman-teman. Ya, jadi ketika kita sujud menyembah itu adalah sikap penyembahan, sikap tunduk, sikap takluk, ya. Nah, kata barak tadi juga merupakan akar kata berakah, ya, atau berkat, ya. Nanti ketika kita bicara kitab Ulangan, ya, kita akan bicara sedikit mengenai birkat Kohanim atau berkat imam besar, ya, birkat Kohanim, ya, di Bilangan 6. Kata berakah atau berkat atau memberkati ini, teman-teman, ya, dalam bahasa Ibrani itu adalah to kneel down atau berlutut untuk memberikan hadiah atau pemberian. Now, imagine that. Ketika dikatakan Tuhan memberkati kita, it means Tuhan itu kneel down, berlutut dan memberikan hadiah bagi kita. Ya, Dia itu adalah suami atau Baal bagi kita. Gereja itu disebut dengan mempelai perempuan dan Tuhan itu menghiasi dan memberikan pemberian kepada mempelai perempuannya, yaitu apa? Roh Kudusnya dikatakan. Ya, makanya Paulus mengatakan apa? Kepada gereja, aku itu telah mempertunangkan kamu dengan siapa? Dengan Kristus, katanya. Jadi Kristus itu adalah mempelai laki-laki, gereja adalah mempelai perempuan. Itu adalah lambang, simbol, ya, teman-teman. Kemudian di Efesus 5 ayat 31 sampai 32 dikatakan gini, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya itu apa? Menjadi echad, menjadi esa, menjadi satu daging. Rahasia ini besar, tapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dengan jemaat. Jadi Yesus, Allah itu mengungkapkan siapa dirinya lewat semua ciptaannya. Ya, jadi sama seperti ikatan suami istri, itu diikat dalam satu ikatan perkawinan dengan apa? Dengan perjanjian darah. Makanya di malam pertama seorang istri itu mengeluarkan darah, ya, teman-teman. Itu adalah perjanjian darah antara dia dengan suaminya. Ini lambang, teman-teman. Ya, tidak bisa dipatahkan. Ya, satu ikatan perjanjian yang paling kuat itu adalah perjanjian darah. Ya, sama kalau orang mengangkat saudara. Jadi ketika kita belajar juga, teman-teman, bahwa ikatan perjanjian darah ini adalah merupakan ikatan yang paling kuat. Nah, ini rahasia kita dengan Tuhan. Tuhan mengikat kita itu juga dengan perjanjian darah, ya. Nah, nanti kita akan bicara pembelajaran Alkitab kita, teman-teman. Kita akan terus belajar, ya. Saya juga masih terus belajar, teman-teman. Saya rindu sekali, ya, untuk terus belajar. Yohanes 1 ayat 45 mengatakan demikian. Apa sih misi kita nih, teman-teman? Misi kita adalah menemukan Yesus. Filipus bertemu dengan Nathanael, berkata kepadanya,
Kami telah menemukan Dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi. Yaitu siapa? Yesus, anak Yusuf dari Nazaret. Ya, nah inilah tujuan kita teman-teman. Yaitu mengenal Yesus menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Oke? Nah, terima kasih teman-teman. Kita sudah sampai pada video 4B. Sampai jumpa lagi di video kelima dan silakan download sharingkan video ini bagi semua teman-teman di seluruh Indonesia. Roma 10 ayat 13 sampai 15, jangan lupa sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan, ya. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak pernah mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik, ya. Mari kita membawa kabar baik, teman-teman. Jangan kita bawa kabar buruk, ya. Kita bawa kabar baik ke seluruh pelosok Indonesia, ya. Indonesia pasti akan diselamatkan, ya, dan Tuhan akan mencurahkan Roh Kudus-Nya atas bangsa ini. Sampai jumpa lagi. Salam damai. Amin.